Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Pramasatya Amin dari kelas 9B. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil rangkuman materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. A. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Pada periode ini, banyak sekali upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut antara lain: A. Pemberontakan Partai Komunis pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, yang bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan. B. Pemberontakan Darul Islam DI atau TI yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Berawal didirikannya NII yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, namun gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Upaya penumpasan pemberontakan ini berlangsung cukup lama, namun Kartosuwiryo bersama para pengikutnya berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962. C. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil yang bertujuan membentuk negara sendiri yang didirikan tanggal 25 April 1950. Kekalahan RMS di Ambon oleh militer Indonesia pada bulan November 1950 berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. D. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venje Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi, karena pada saat itu Presiden Insinyur Soekarno tidak bisa diberi nasihat. 5. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling tanggal 15 Januari 1945 yang bertujuan untuk melakukan kudeta pada pemerintahan Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1950 yang berhasil menduduki wilayah Bandung dan menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun pada akhirnya kudeta yang dilakukan mengalami kegagalan. Masa Orde Kedua, masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpemimpin yang seluruh keputusan dan pemikiran negara berpusat pada presiden. Demokrasi terpemimpin dicetuskan karena banyaknya gerakan separatif yang menyebabkan ketidakstabilan dan tersendatnya pembangunan ekonomi, sehingga dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. 3. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru merupakan masa transisi dengan konsep demokrasi Pancasila. Pada masa ini terjadi pembubaran PKI dan menciptakan keamanan pasca pemberontakan PKI, dan lembaga kepresidenan menjadi pengontrol utama munculnya berbagai kasus pelanggaran HAM. Keempat, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa ini penerapan Pancasila tidak lagi pada ancaman pemberontakan, melainkan diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas, seperti bebas menyalurkan pendapat, namun tidak diimbangi dengan narkoba, pergaulan bebas, munculnya konflik sosial, sehingga menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah hakikat ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa kehilangan jati dirinya.
Berbeda dengan ideologi tertutup adalah ideologi yang berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar pemikiran seseorang. Ideologi tersebut akan kaku dan cenderung bersifat sempit. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan dari moral, budaya, kekayaan rohani masyarakat itu sendiri. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa, sehingga dianggap sebagai ideologi terbuka. Walaupun bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya membuat kemusnahan jati diri Pancasila sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu mengikuti perkembangan zaman, iptek, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Saya juga di sini ingin mempresentasikan sedikit penjelasan tentang sejarah Pak Soeharto yang merupakan presiden kedua Indonesia. Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Ia menjabat sebagai presiden kedua Indonesia dari tahun 1967 sampai 1998 untuk menggantikan Soekarno. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah gerakan G30 SPKI, Soeharto kemudian melakukan operasi penertiban dan pengamanan atas perintah dari Presiden Soekarno. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang. Soeharto diangkat menjadi presiden pada 26 Maret 1968 untuk menggantikan Soekarno dan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Selama 30 tahun pemerintahannya, Soeharto meletakkan fondasi pembangunan di Indonesia melalui Repelita. Dalam masa kekuasaannya yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Soeharto juga merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timur Timur dan disebut sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.